Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Syamfatihah dari D3 Pajak 2018 PKN STAN hendak menjelaskan mengenai PPN PMSE atau pajak digital. Kalian sebagai generasi milenial tentunya sudah tahu apa itu pajak digital. Terlebih, kalian sudah mengenal banyak sekali aplikasi, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai pajak digital, perlu kita ketahui apa itu pajak terlebih dahulu. Mungkin kalian sudah tahu pajak itu artinya apa, tetapi untuk arti secara undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan imbalan tidak langsung yang digunakan untuk kepentingan negara dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pajak itu banyak sekali macam-macamnya, mulai dari pajak penghasilan, pajak daerah, dan salah satunya ada PPN. PPN ini mungkin bagi beberapa orang masih sering diartikan sebagai pajak penjualan, tetapi sebenarnya PPN yang saat ini kita kenal adalah pajak pertambahan nilai, yang memiliki perbedaan perhitungan yang perlu diketahui oleh para pemungut PPN ataupun para pengusaha kena pajak, yang mana kalian tidak perlu tahu mengenai hal ini. Nah, PPN itu sudah sering sekali kita jumpai. Misalkan ketika kita membeli makanan atau jajan di toko, pasti saat kalian melihat notanya akan melihat ada PPN yang dipungut di situ. Biasanya PPN ini dikenakan untuk berbagai barang dan jasa, tetapi ada juga barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Biasanya barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan masyarakat seperti sembako dan yang lainnya, yang mana bisa kalian baca lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, sekarang kita perlu tahu nih apa saja objek-objek yang dikenakan PPN. Nah, secara umum kita bisa membagi 3 kelompok objek PPN. Yang pertama, itu barang kena pajak. Kemudian, jasa kena pajak. Dan yang ketiga, barang kena pajak tidak berwujud. Apa itu? Nah, barang kena pajak itu contohnya seperti kalian beli makanan, minuman. Nah, makanan dan minuman itu akan dikenakan PPN. Kemudian, alat tulis itu sebenarnya juga kena PPN. Tetapi kalau kalian hanya beli di warung, tentunya tidak akan dikenakan PPN karena penjual alat tulis tersebut belum memenuhi ketentuan untuk bisa memungut PPN. Selanjutnya, ada jasa kena pajak. Jasa terdekat dengan kita yang sebenarnya dikenakan pajak, terutama PPN ini adalah jasa laundry. Kemudian ada juga jasa pengantaran seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, BKPTB atau barang kena pajak tidak berwujud. Mungkin kalian merasa asing dengan istilah ini. Untuk lebih mudahnya, BKPTB itu hampir sama dengan BKP, tetapi barang tersebut tidak bisa kita lihat secara langsung atau seolah-olah virtual, seperti contohnya Netflix dan juga pembelian item di dalam game. Nah, kemudian setelah kalian tahu bahwa Netflix dan juga item-item di dalam game itu dikenakan PPN, mungkin kalian akan langsung berpikir, loh, apa Netflix itu dikenakan PPN? Kemudian, apa kalau kalian juga mau membeli barang yang ada di game, pada akhirnya apakah dikenakan PPN juga? Jawabannya, iya. Karena mulai pada 1 Juli 2020, Indonesia mulai memberlakukan pengenaan PPN atas barang ataupun jasa digital yang diatur di dalam PMK nomor 40 tahun 2020. Nah, di dalam PMK tersebut disebutkan bahwa pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau BKPTB termasuk barang digital dan jasa kena pajak atau JKP termasuk jasa digital yang dimanfaatkan dari luar daerah pabean atau luar negeri ke dalam daerah pabean atau di dalam negeri akan dikenakan PPN. Nah, apa saja sih barang dan jasa digital yang dikenakan PPN atau pajak digital ini? Nah, mari kita lihat ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa objek
PPN digital ini ada dua, yaitu BKPTB dan JKP. Contohnya untuk JKP itu seperti web hosting, kemudian video conference service, dan streaming musik. Nah, video conference service ini contohnya itu Zoom. Kemudian untuk streaming musik Spotify, yang mana Spotify juga sudah mulai kena PPN apabila kalian hendak berlangganan. Kemudian untuk BKPTB contohnya adalah virtual coins atau virtual goods. Biasanya ini item-item di dalam game. Selanjutnya, setelah kalian tahu apa saja barang-barang yang dikenakan PPN, kalian juga harus tahu siapa saja pihak yang dikenakan PPN ini. Nah, pihak pembeli atau penerima jasa yang dikenakan PPN PMSE ada 3 kriteria atau 3 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikenakan PPN ini. Yang pertama, ia bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia yang ditandai dengan alamat penagihan atau alamat korespondensi yang berada di Indonesia. Atau bisa juga ketika kalian registrasi di halaman milik perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE ini, kalian memasukkan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pembayarannya. Kalian ini saat membayar menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh institusi di Indonesia, atau ketika kalian menggunakan internet protokol atau kode nomor telepon Indonesia. Setelah kalian mengetahui objek dan juga subjek PPN-nya, kalian juga perlu tahu bagaimana cara untuk membayar PPN tersebut. Ada 3 alternatif yang disediakan. Yang pertama itu dipungut oleh penyedia jasa atau pedagang yang berada di luar negeri. Kemudian yang kedua itu dipungut PPN-nya oleh penyelenggara PMSE. Nah, biasanya kalau kalian mau berlangganan suatu aplikasi ataupun membeli item di dalam suatu aplikasi, kalian akan dipungut oleh PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik inilah. Yang ketiga itu ketika kalian melakukan transaksi tetapi para pihak pedagang atau mungkin penyedia jasa atau penyelenggara PMSE-nya bukan merupakan pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN, maka kalian sendiri yang harus menyetorkan PPN-nya ke kas negara. Nah, penyetorannya itu menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa mengecek pada PMK 40 tahun 2010. Untuk tarifnya itu berapa? Nah, untuk PPN ini tarifnya sama semua, yaitu 10%. Jadi, misalkan kalian ini membeli item di dalam game seharga 50.000, maka saldo yang terpotong adalah 55.000 karena ditambah PPN 10% dari 50.000 tersebut. Setelah kalian mengetahui bahwa kalian diwajibkan untuk membayar PPN PMSE ini, mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa sih kita harus membayar PPN ini, memberatkan saja? Oh tidak, latar belakang dari adanya PMK nomor 40 tahun 2020 ini juga demi masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Tentu akan sangat berbahaya apabila perekonomian nasional Indonesia menjadi runtuh dan masyarakat mengalami krisis ekonomi. Kemudian, mungkin kalian juga bertanya-tanya, kemana sih uang pajak itu? Nah, uang pajak ini akan disalurkan untuk yang pertama, misalkan peningkatan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas pendidikan dengan pemberian dana BOS yang tentunya dana itu diambilkan dari salah satunya adalah pajak. Kemudian yang ketiga contohnya pelayanan kesehatan tentu akan lebih memadai apabila penerimaan pajak itu meningkat. Terlebih lagi PPN menyumbang penerimaan yang terbesar dalam penerimaan perpajakan. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kalian mengenai pajak, terutama PPN digital ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.